Halo football lovers, berjumpa lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Youssoufa Moukoko putuskan masa depannya akhir Januari 2023. Sampai saat ini masa depan Youssoufa Moukoko bersama Borussia Dortmund masih belum menemui titik terang karena hingga kini di Borussia belum memperpanjang kontraknya meski akan berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Borussia Dortmund sebenarnya sangat berambisi untuk memperbarui kontrak pemain 18 tahun tersebut. Akan tetapi hal itu tak kunjung bisa direalisasikan karena adanya perbedaan mengenai tuntutan upah. Dan menurut laman Bild, masa depan sang pemain akan diputuskan pada akhir Januari 2023 mendatang. Apabila kontrak baru gagal disepakati, bisa dipastikan Moukoko akan meninggalkan Signal Iduna Park di akhir musim. Menarik, penampilan Leon Goretzka dipengaruhi Robben dan Ribéry. Leon Goretzka sudah membela Bayern Munich selama 4,5 tahun sejak pertama kali direkrut dari Schalke 04 pada musim panas 2018 yang lalu. Selama itu pula, Goretzka telah mengalami banyak manis dan pahit karir bersama di Bavarian. Dalam pengakuannya, proses adaptasinya di Bayern Munich dipengaruhi oleh sikap Arjen Robben dan Frank Ribéry yang begitu keras dalam menjalani latihan. Secara tidak langsung, Leon Goretzka pun mengikuti kebiasaan kedua mantan winger top dunia tersebut. Buntut aksi gelut dengan Stefan Savic, Ferran Torres kena sanksi 2 laga. Ferran Torres dan Stefan Savic bergelut ketika Atletico Madrid berhadapan dengan FC Barcelona di Stadion Civitas Metropolitano akhir pekan lalu. Hal ini menyebabkan keduanya di kartu merah. Laporan wasit menyebut bila Ferran dianggap menjambak rambut Savic saat pertandingan sedang berjalan. Akibat dari kartu merah dan aksi gelut tersebut, keduanya mendapatkan sanksi larangan bermain di 2 pertandingan. Untuk Ferran Torres, ia akan melewatkan pertandingan Liga Spanyol melawan Getafe dan Girona. Real Madrid siapkan tawaran bernilai besar untuk rekrut Harry Kane. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan siap meluncurkan tawaran bernilai besar demi merekrut striker Tottenham Harry Kane di bursa musim panas mendatang. Kapten timnas Inggris tersebut akan memasuki tahun terakhir dalam kontraknya di akhir musim ini. Real Madrid kabarnya menyiapkan tawaran senilai 100 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Sang striker dalam performa peak untuk klubnya musim ini dengan mencetak 15 gol dalam 18 penampilannya di Premier League dan dihargai 80 juta pound sterling menurut Transfermarkt. Dua orang ini sepakat Joao Felix tidak akan selesaikan masalah di Chelsea. Menurut Micah Richard dan Chris Sutton, kedatangan Joao Felix dengan status pinjaman dari Atletico Madrid tidak akan menyelesaikan banyak masalah Chelsea. Itu tidak akan menyelesaikan masalah mereka. Ini adalah perekrutan yang sangat bagus, tetapi saya pikir mereka perlu mendukungnya dengan pemain nomor 9 yang sesungguhnya, kata Richard. Sementara itu, Sutton mengatakan musim ini mereka pada dasarnya untung-untungan seiring berjalannya waktu, dan inilah masalah dengan perekrutan Joao Felix sekarang. Gagal di Piala Liga, Pep Guardiola minta City fokus ke derby Manchester. Manchester City meraih hasil yang sangat mengecewakan pada pertandingan babak perempat final Piala Liga Inggris musim ini. The Citizen kalah dengan skor 2-0. Sesaat setelah laga usai, Pep Guardiola meminta pasukannya untuk segera melupakan kegagalan mereka di Piala Liga. Guardiola ingin City segera mengalihkan fokus pada pertandingan kontra Manchester United pada akhir pekan ini. Ini akan menjadi pertandingan yang berbeda, kompetisi yang berbeda, tetapi tentu saja jika kami tampil seperti ini, maka kami tidak akan memiliki peluang untuk meraih kemenangan melawan Manchester United, ujar Guardiola. Adrien Rabiot digoda Arsenal hingga Manchester City, Juventus gundah. Masa bakti Rabiot akan segera habis di akhir musim ini, dan menurut kabar dari Calcio Mercato, para direktur si Nyonya tua siap untuk menemui Veronique, sang ibu yang juga bertindak sebagai agen dari pemain tim nasional Prancis tersebut.
Kualitas pemain berusia 27 tahun ini pun telah diakui oleh klub-klub besar. Namanya seringkali dikaitkan dengan klub-klub top Premier League dengan Arsenal, Chelsea, dan bahkan Manchester City disebut bersedia untuk memenuhi permintaan gajinya. Meskipun begitu, menurut laporan yang sama, Rabiot akan mendengarkan penawaran dari Juventus terlebih dahulu. Fans Inter Milan ejek Gianluigi Buffon sepanjang laga di Stadion San Siro. Fans Inter Milan mencemooh Gianluigi Buffon selama pertandingan Coppa Italia melawan Parma Calcio 1913 di Giuseppe Meazza dan mengejeknya karena dugaan keterlibatan sebelumnya dalam skandal taruhan. 10 tahun yang lalu Gianluigi Buffon memang disebut terlibat dalam skandal tersebut tetapi tidak terbukti bersalah. Meski demikian, seperti dilansir Calcio Mercato dan Tutto Mercato Web, fans Inter mengerjai gigi dan menyaksikan beritahu kami peluangnya. Fans Inter masih melihatnya sebagai rival berat Inter dari Juventus. Gini Wijnaldum segera comeback perkuat AS Roma. Setelah hampir setengah tahun absen akibat mengalami cedera serius, Gini Wijnaldum dilaporkan tinggal sebentar lagi bakal comeback memperkuat AS Roma. Wijnaldum diperkirakan bisa kembali memperkuat AS Roma paling cepat pada akhir Januari ini. Sang pemain sendiri kebetulan memang sudah tampak berlatih lagi dengan rekan-rekan setimnya di Giallorossi. Kembalinya Wijnaldum jelas menjadi suntikan tenaga yang berharga untuk manajer Jose Mourinho. The Special One tentu berharap Wijnaldum bisa menampilkan kontribusi yang maksimal bagi Roma. Agen ungkapkan Theo Hernandez bermain selamanya bagi AC Milan. Theo Hernandez pertama kali mendarat di AC Milan pada tahun 2019 silam. Hernandez sukses membuktikan kualitasnya sebagai salah satu bek kiri top Eropa. Hernandez berhasil tampil begitu produktif dengan sumbangan 22 gol plus 27 assist. Berkat performa menonjolnya di Milan, klub-klub besar Eropa seperti Manchester City hingga Paris Saint-Germain dilaporkan tertarik untuk meminang Hernandez. Namun Manuel Garcia mengatakan jika kliennya saat ini begitu bahagia di Milan dan tidak menutup kemungkinan Hernandez akan bertahan terus di San Siro sampai dirinya gantung sepatu. Tersingkir di Carabao Cup, Pep Guardiola, kami tidak bermain bagus. Manchester City secara mengejutkan tersingkir dari Carabao Cup 2022-2023, terlebih mereka disingkirkan oleh tim juru kunci Premier League, Southampton. Kekalahan dari Southampton tentu saja tidak bisa diterima oleh sang pelatih Pep Guardiola. Pelatih asal Spanyol tersebut merasa permainan timnya lebih buruk dari tim lawan. Pep Guardiola merasa timnya memang tidak siap untuk menghadapi Southampton di laga tersebut. Tim yang lebih baik yang menang, kami tidak bermain bagus di awal. Anda harus layak untuk bisa menang, dan malam ini kami nggak layak menang, terang Pep dikutip dari BBC. Sangat tidak lazim Manchester City catatkan 0 shot on target lawan Southampton. Pep Guardiola memulai laga dengan trio Phil Foden, Julian Alvarez, dan Jack Grealish. Ketiganya adalah pemain top dan tampil cukup bagus musim ini. Namun mereka tak berkutik di hadapan lini belakang Southampton. Bahkan Manchester City gagal mencatatkan shot on target dari 7 upaya yang dilepaskan. Ini adalah hal yang tidak lazim. Ini adalah kali pertama Manchester City gagal melepas shot on target musim ini. Haaland yang biasanya menjadi monster di kotak penalti hanya melepas shot dan tidak mengenai target. Taklukan Manchester City, Kapten Southampton, hari yang spesial. Kapten Southampton, James Ward-Prowse, merasa kemenangan atas Manchester City sangat penting bagi timnya saat ini. Ia menilai kemenangan ini bisa menjadi titik balik timnya di Premier League. Ward-Prowse menilai kunci kemenangan Southampton berada di tangan sang manajer Nathan Jones. Ia menerangkan bahwa sang manajer mampu meyakinkan para pemain untuk tampil agresif melawan Manchester City. Malam yang spesial, kami menunjukkan bagian berbeda dari permainan kami benar-benar pantas menang, terang Ward-Prowse. Aksi berkelas Lionel Messi di PSG tanpa seremoni pamer trofi Piala Dunia tapi cetak gol indah.
Beberapa pemain Argentina mendapatkan perlakuan khusus ketika kembali ke klubnya, namun tidak demikian dengan Lionel Messi. Tidak ada seremoni apapun jelang laga PSG versus Angers. Tidak ada aksi pamer trofi atau medali juara Piala Dunia 2022. PSG hanya melakukan seremoni pada sesi latihan perdana Messi. Meski begitu, Messi tetap mencetak gol dari proses yang indah. Dikutip dari ESPN, La Pulga kini sukses mencetak gol dalam 19 tahun atau 19 kali ganti kalender secara beruntun. Dalam kondisi terpuruk, Frank Lampard malah dapat dukungan dari pemilik Everton. Everton kini tengah terseok-seok di Premier League dengan menempati posisi 18 klasemen sementara. Namun hasil minor tersebut, pelatih Frank Lampard justru masih didukung oleh sang pemilik The Toffees, yakni Farhad Moshiri. Lewat pernyataan tertulisnya, Moshiri secara terbuka mendukung pelatihnya tersebut. Dalam isi surat, Moshiri masih memiliki keyakinan kepada Lampard. Tak hanya itu, pria berdarah Iran ini juga percaya dengan seluruh staf direksi Everton dan meyakini cepat atau lambat peringkat The Toffees akan naik. AC Milan tersingkir di Coppa Italia, begini dalih Stefano Pioli. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mencoba menjelaskan alasan mengapa timnya tersingkir di Coppa Italia dini hari tadi. Pioli menilai pasukannya sudah bermain agresif dalam pertandingan melawan Torino. Namun dia menyebut timnya kurang tajam di depan gawang lawan. Kami bermain agresif, bertekad melawan tim yang tangguh, tetapi kami tergesa-gesa mencoba melepaskan tembakan dan umpan silang daripada membongkar pertahanan. Ini kekecewaan besar, kata Pioli kepada Sport Mediaset. AC Milan segera akhiri masa peminjaman gelandang Chelsea. Kebersamaan AC Milan dengan Timo Bakayoko akan segera berakhir. Milan berencana memulangkan sang pemain ke Chelsea sebelum masa peminjamannya berakhir. Musim kedua Bakayoko di San Siro tidak seperti musim pertamanya. Gelandang berusia 28 tahun itu seperti kurang berpengaruh. Bahkan di musim ini Bakayoko belum pernah dimainkan sama sekali dan hanya selalu jadi penghangat bangku cadangan. Bakayoko tidak lagi diperhitungkan dalam strategi Stefano Pioli di sisa musim. Yang pasti Milan ingin segera mengakhirinya dalam minggu ini. Xavi, Memphis mau pergi? Saya nggak tahu tuh. Memphis memang jarang mendapat kesempatan bermain musim ini. Dia tidak mungkin bertahan dengan status pelapis kelima di lini depan. Apalagi dia juga butuh jam terbang agar siap ketika dipanggil ke timnas Belanda. Atletico belakangan intens mendekati pemain 27 tahun tersebut. Atletico baru saja melepas Joao Felix sehingga butuh amunisi baru di depan. Meski demikian, Xavi selaku pelatih Barcelona membantah adanya negosiasi untuk kepergian Memphis. Sebab dia belum mendapat info apapun terkait itu dan berharap tidak ada pemain yang pergi Januari ini. Felix datang, Aubameyang bakal balik ke Barcelona. Posisi Aubameyang di Chelsea semakin terancam dengan hadirnya Joao Felix. Hal tersebut memunculkan kabar bahwa The Blues bakal melepas Aubameyang. Barcelona dilaporkan siap menampung kembali Aubameyang jika pergi dari Chelsea. Menurut laporan dari berbagai sumber, Barcelona menjadikan Aubameyang opsi untuk menggantikan Memphis Depay. Barcelona tampaknya juga tak ragu dengan kemampuan Aubameyang. Ia tampil subur kala membela El Barça dengan torehan 11 gol dari 17 laga di La Liga. Terus dikritik Potter, Klopp, dan Pep dulu juga begitu. Baru 2 bulan lalu Graham Potter merasakan bulan madu di Chelsea, tetapi kini dia dicaci maki karena performa buruk The Blues. Terkait kritik yang ada, Potter mencoba santai karena itu bagian dari pekerjaan. Dia mencontohkan Klopp dan Pep yang sempat melalui periode buruk sebelum sukses seperti sekarang. Mikel Arteta yang kini membawa Arsenal melaju di Liga Inggris juga tak luput dari ancaman mundur. Pep dikritik habis di musim pertamanya. Arteta juga melalui periode tersebut. Klopp juga mendapat kritik di awal. Lihat, mereka sekarang adalah manajer fantastis, ujar Potter. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!